silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penguji Bapak Suyana MM, kepada Coach Bapak Jarod Hidayat, Purwanto MPD, mentor belum hadir ya, sama pendamping Mbak Isti. Saya Dea Nur Cahya, peserta CPNS tahun 2022 dari Angkatan 10 kelompok 4 dengan NDH 05. Sebagai pengelola penerangan jalan di bidang prasarana instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pemetaan Titik Penerangan Jalan Umum atau PJU menggunakan aplikasi Smart KWH pada bidang prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Latar belakang dari susunan rencana aktualisasi ini adalah transportasi merupakan urat nadi pembangunan nasional untuk melancarkan arus manusia, barang maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber perekonomian secara optimal. Sarana transportasi darat seperti jalan, jembatan, rambu lalu lintas, dan penerangan jalan umum yang memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aktivitas masyarakat. Pengelola penerangan jalan sebagai petugas yang mengelola penerangan jalan umum atau PJU secara administrasi teknis dan non-teknis. Pelaporan pengaduan fasilitas PJU melalui call center membantu pelaksanaan kegiatan perbaikan PJU, meminimalisasi berbagai kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan perbaikan PJU, dan pemetaan titik PJU guna menunjang pekerjaan petugas dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan aktualisasi ini, yang pertama tujuan umum membentuk ASN yang memiliki daya saing dan profesional, menjadi pelayan publik serta perekat pemersatu dan pemersatu bangsa. Tujuan khususnya untuk mengoptimalkan pemetaan titik. Langsung ke isu aja, Dea. Ya, siapa? Udah hafal penguji yang gini-gini. Udah dibaca. Di sini ada 3 isu yang saya identifikasi. Yang pertama, belum terintegrasinya titik penerangan jalan umum. Yang kedua, lambatnya penanganan pengaduan penerangan jalan umum. Yang ketiga, lambatnya pengadaan material penerangan jalan umum. Dari 3 isu tersebut, yang saya angkat adalah belum terintegrasinya titik penerangan jalan umum, dikarenakan titik koordinat yang diberikan dari PLN tidak sesuai dengan real yang di lapangan. Untuk menganalisis core isu digunakan diagram fishbone sebagai berikut. Sebab ada 4 dari man atau manusia, belum adanya monitoring analisis teknik titik PJU, material atau bahan, belum adanya sistem optimalisasi pemetaan titik PJU, dari alat, perbaikan lampu atau KWH terlambat jika ada kerusakan, metode pengoptimalisasian untuk pemetaan titik PJU. Akibatnya belum terintegrasinya titik penerangan jalan umum. Gagasan kreatif yang saya dapatkan untuk penyelesaian core isu ini adalah optimalisasi pemetaan titik penerangan jalan umum atau PJU menggunakan aplikasi Smart KWH pada bidang prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Untuk rangkaian kegiatannya ada 4 kegiatan yang diutamakan. Kegiatan 2 dan 3, pengumpulan data titik jumlah PJU dan optimalisasi pemetaan titik PJU menggunakan aplikasi Smart KWH. Berikut matrik rencana aktualisasi. Skip aja, langsung ke kegiatan kedua. Untuk pengumpulan data jumlah titik PJU,
Saya mengumpulkan data titik PJO dari PLN yang sudah dirangkum menjadi file. Untuk output hasilnya mendapatkan data titik PJO berdasarkan wilayah kecamatan sesuai dengan kondisi saat ini. Keterangan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk kontribusi terhadap tujuan organisasinya, untuk dinas mewujudkan salah satu tujuan dinas yaitu pelayanan prima di bidang jasa guna menunjang pembangunan daerah serta mewujudkan salah satu tujuan Kabupaten Indramayu yaitu peningkatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Penguatan nilai organisasinya sesuai dengan 5 citra perhubungan, yaitu alinea kedua, tangkap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Alinea keempat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan, dan lugas. Alinea kelima, tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Untuk tahapan yang kedua, di kegiatan yang kedua adalah mendata jumlah titik PJO berdasarkan data dari PLN. Hasilnya survei lokasi titik PJO sesuai titik koordinat yang diberikan PLN, apakah real atau tidak di lapangan dengan data. Substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Untuk tujuan organisasi sama. Untuk penguatan organisasi juga sama yang tadi. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu optimalisasi pemetaan titik PJO menggunakan aplikasi Smart KWH. Tahapannya survei titik lokasi, output atau hasilnya sebagian besar data titik PJO yang didapatkan dari PLN tidak sesuai dengan real di lapangan atau miss. Substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Untuk tujuan organisasi sama. Untuk penguatan nilai organisasinya ada di alinea ketiga, tangguh menghadapi tantangan. Alinea kelima, tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, di kegiatan yang ketiga, tahapan keduanya melakukan tagging menggunakan aplikasi Smart KWH. Tagging sendiri adalah menentukan titik real titik PJO sesuai kondisi di lapangan. Untuk perbandingan dengan data di PLN, apakah yang data titik PJO yang dari PLN sudah sesuai kondisi di lapangan atau belum. Berikut rekapitulasi rencana habituasi core value ASN berakhlak. Jumlah aktualisasi per kegiatan atau per MP-nya ada 43. Langsung aja ya Pak. Jadwal rencana kegiatan aktualisasinya sebagai berikut. Di minggu pertama bulan Oktober, persiapan kegiatan aktualisasi. Di minggu kedua dan ketiga Oktober, pengumpulan data jumlah titik PJO. Di minggu keempat Oktober dan di minggu pertama November, optimalisasi pemetaan titik PJO menggunakan aplikasi Smart KWH. Dan di minggu kedua November, untuk evaluasi kinerja kegiatan optimalisasi pemetaan titik PJO. Sekian dari saya. Bila ada kurang atau lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mentornya belum ada untuk memberikan penguatan, dukungan dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Dea tadi. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, punten, kertas. Maka, Kang. Iya. Kali ini saya dari dinas. Oh ya, mohon maaf. Nama saya Rahmat Hidayat, Pak, dari PT Perencanaan dan Pembangunan Prasarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Pak Jarod. Ya, maka, Pak Rahmat. Dia membuat RA-nya ini optimalisasi pemetaan titik PJU menggunakan aplikasi Smart KWH.
pada bidang prasarana di SUB. Memang betul Pak, dari kemarin waktu dia minta bimbingan kepada kami pun, beliau menjelaskan mengenai rencana bagaimana untuk mengoptimalisasikan dalam hal pendataan dan juga pemetaan dari semua titik PJU yang ada di Indramayu. Kemudian setelah koordinasi dan konsultasi dengan saya, kemudian saya pun memberikan saran kepada beliau untuk coba kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Smart KWH, Pak. Dengan penggunaan Smart KWH ini, kita mengupayakan dan juga mengoptimalkan dari pertama untuk pemetaan PJU di Kabupaten Indramayu, karena selama ini kita awal titik PJU yang kita miliki saat ini di Indramayu terutama, itu masih saya anggap belum belum begitu fix gitu ya. Karena apa? Dari riwayat sejarahnya pun PJU itu awalnya kan PLN Pak. Kemudian setelah adanya PPJ, kemudian dari daerah itu meminta untuk memasukkan PPJ itu. Akhirnya diserahkan PPJ itu dengan penyerahan dari titik PJU itu, gitu Pak. Jadi selain penyerahan pendapatan PPJ itu, kemudian juga menyerahkan semua aset PJU itu dari PLN kepada kita. Sedangkan data titik-titik PJU-nya pun tidak diserahkan kepada kita. Makanya kita saat ini berusaha untuk mendata. Alhamdulillah ada dari CPNS yang baru, kemudian ini ya udah silakan dilanjutkan untuk pendataannya, untuk pemetaan. Selain untuk pemetaan itu, karena mohon maaf Pak, dari PLN sendiri cuma memberikan hanya ID pelanggan, box meter, titik-titiknya itu ID. Dari ID itu kita tidak tahu satu ID titik meter itu ada berapa titik lampu, kita tidak tahu gitu Pak. Tidak ada data dari PLN. Makanya kemudian saya memberikan saran kepada saudara Dea ini untuk silakan Dea. Ini sebuah kita membuat sebuah inovasi baru gitu. Untuk data mungkin secara global semuanya mungkin tidak akan bisa, karena di Indramayu ada 1.600 ID. Perlu biaya nggak itu Pak? Dipastikan ya. Dipastikan ya. Berarti ada dukungan juga ya dari Bapak ya? Oh betul. Nah, itu karena tenang aja deh. betul. Iya. Ya Pak. Jadi makanya kita waktu mendatangi pimpinan kita juga Bupati melalui Pak Setda, Dea saya ajak juga. Ayo deh kita ke sana. Kita presentasi di sana bagaimana gitu. Untuk dan alhamdulillah kita pun didukung. Jadi untuk tahun ini pun karena untuk pemakaian Smart KWH ini kita harus membeli sebuah alat gitu Pak. Jadi nanti di setiap box meter itu diberikan alat untuk mendata, pertama untuk mendata berapa nanti titik lampu, kemudian berapa penggunaan daya beban listrik yang dipakai per hari, per minggu, bulan bisa tercatat Pak. Dan juga itu pun bisa mengontrol tentang pemakaian dan keluaran biaya gitu Pak. Prinsip mendukung ya Pak Rahmat ya? Ya betul. Ya, Alhamdulillah mendukung.
Iya. Kemudian juga untuk pemetaan kita juga bisa, Pak. Jadi di situ dalam aplikasi itu pun akan saya kasih contoh, ada peta Indramayu, nanti setiap jalan itu ada. Nanti akan terkontrol. Panjang jalan ini berapa, butuh berapa titik lampu, untuk rencana ke depannya pun bisa. Dengan alat itu tuh, Pak. Kemudian jika terjadi kerusakan PJU, dalam arti misalnya lampu mati, setiap teknisi yang ada di sini, terutama kita di sini juga Dea atau apapun, dari HP tuh berbunyi, Pak. Ada sebuah alarm. Jika ada kelonjakan overhead, overload, tegangan, misalnya tegangan dalam 1 kWh itu misalnya 1.300, melebihi dari 1.300, atau ada yang konslet atau apa, akan ada alarm dari HP. Kontrol. Betul, ada kontrol. Jadi jika ada yang mati ataupun ada kerusakan, ada masalah, semua teknisi begitu pun dari HP-nya dia pun akan berbunyi. Gitu, Pak. Jadi sebelum ada orang pengaduan, kita sudah tahu duluan ada masalah apa. Di situ, Pak, kita untuk kedepannya itu insya Allah nanti di daerah. Baik, terima kasih Rahmat. Saya kira dukungan yang luar biasa ya. Itu. Ya. Oke, hatur nuhun Pak Rahmat, terima kasih atas dukungannya. Sama, Pak. Internet. Judul dulu, coba judul. Judulnya optimalisasi, diganti aja dengan peningkatan. Oh iya, siap, Pak. Peningkatan pemetaan yang selanjutnya udah bagus. Visi misinya visi misi kabupaten ya? Oh, bukan dinas ya, Pak? Bukan. Nanti aja itu ya, dicatat aja. Oh iya. Kemudian diagram fishbone-nya itu siripnya gambar ikan, coba lihat. Nah, ini sirip ikan ya, gambar ikan ya. Harus gambar ikan. Ya. Makasih. Lalu di tahapan kegiatan, coba lihat. Di bawah yang pakai diarsir itu. Yang ini. Bukan, di bawah terus scroll. Maju. Terus. Nah ini. Oh, Ini nomor 1, persiapan kegiatan aktualisasi. Nah, di tahapan kegiatannya ditulis 1.1. Oh iya. Dan seterusnya. Oke? Siap, Pak. Cukup. Bagus ya. Terima kasih. Bapak Rahmat Hidayat, terima kasih telah memberikan apa namanya? Bapak mentornya Pak Rahmat Hidayat ya? Iya, Pak, betul. Iya, Pak, betul. Atas dukungannya. Ini aplikasi Smart KWH ya. Iya, Pak. PJU ya. Memang PJU ini keatannya sangat banyak untuk publik ya, untuk umum. Betul. Silakan Pak, nanti saudara Dea ini dibimbing terus Pak. Amin, siap. Sehingga hasil karyanya bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan. Siap, Pak. Terima kasih Ya. kepada mentor ya, Pak Rahmat atas narasinya yang bagus tadi ya, panjang lebar. Terima kasih, Dea, menurut saya cukup. Sekarang ke Silakan Wawan. Mohon izin share screen, Pak. silakan. Sudah terlihat, Pak? Ada. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Suyana selaku penguji, Bapak Dr. Andes Jarot Hidayat Purwanto selaku coach, serta Bapak Dr. Haji Ahmad selaku mentor.
Izinkan saya untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Tata Kelola Kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawan Siswanto sebagai terampil peranata komputer yang bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Lanjut saja ya Pak. Selama pengalaman saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu kurang lebih selama 3 bulan, saya menemukan beberapa isu terkait dengan bidang tugas saya sebagai terampil peranata komputer yang ditugaskan di bidang kepegawaian. Di antaranya yaitu satu, kurang optimalnya tata kelola kepegawaian yang masih dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, belum optimalnya digitalisasi arsip data kepegawaian. Kemudian yang ketiga, belum adanya kendali terhadap surat masuk dan surat keluar berbasis komputerisasi. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi isu utama yang akan diselesaikan, saya menggunakan teknik analisis USG, di mana kriterianya 1 sampai dengan 5, yang di mana isu nomor 1 yaitu kurang optimalnya tata kelola kepegawaian yang masih dilakukan secara manual, mendapatkan jumlah poin paling banyak berjumlah 13. Nah, ini menandakan isu yang perlu segera untuk diselesaikan menggunakan gagasan kreatif. Kemudian selanjutnya, untuk mengidentifikasi faktor penyebab core isu, saya menggunakan diagram fishbone yang berkaitan dengan sebab akibat, yang mengakibatkan isu kurang optimalnya tata kelola kepegawaian yang masih dilakukan secara manual. Ada 4 faktor penyebab, yaitu 1, belum adanya SDM yang kompeten dalam bidang IT terkait. Kemudian yang kedua, belum ada sistem aplikasi pengolah data kepegawaian. Kemudian belum ada SOP tata kelola kepegawaian berbasis aplikasi. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap pelayanan kepegawaian. Selanjutnya, untuk memecahkan core isu tersebut, saya mencoba untuk membuat gagasan kreatif dengan judul Peningkatan Tata Kelola Kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, yang bisa dilakukan menggunakan 4 langkah kegiatan. Yang pertama yaitu merencanakan kegiatan aktualisasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, melakukan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Kemudian yang ketiga, melakukan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi dan pembuatan laporan aktualisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail tentang inti daripada kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan 2 dan kegiatan 3. Di mana kegiatan kedua yaitu melakukan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dengan tahapan kegiatan 1, melakukan pencarian di internet, kemudian 2, melakukan pembuatan aplikasi, yang ketiga, melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian yang keempat, mengumpulkan dan melakukan entry data kepegawaian, yang kelima, melakukan pembuatan SOP penggunaan aplikasi, kemudian yang keenam, melakukan konsultasi dengan mentor, yang dimana masing-masing tahapan kegiatan tersebut memiliki nilai outputnya masing-masing. Tidak lupa juga setiap tahapan kegiatan itu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN yang sudah ditentukan sesuai dengan yang ada di tampilan di slide. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu melakukan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian dengan tahapan kegiatan 1, menyiapkan saran dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, bekerja sama dengan pegawai yang bertugas mengelola server website. Yang ketiga, instalasi aplikasi. Kemudian yang keempat, konfigurasi database. Yang kelima, uji coba. Yang keenam, penerapan aplikasi kepada para pegawai, yang dimana masing-masing tahapan kegiatan memiliki nilai outputnya masing-masing. Tidak lupa pula dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN yang akan diaktualisasikan di setiap tahapan kegiatannya. Berdasarkan tahapan kegiatan dan langkah-langkah kegiatan yang dikerjakan, saya merekapitulasi terdapat total 78 nilai-nilai dasar ASN yang akan diaktualisasikan. Kemudian untuk aktualisasinya sendiri rencana akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 8 November. Demikian paparan dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Penguji. Terima kasih.
Ada ya, Mas Wawan ya? Mentornya sudah hadir, Pak. Oh, udah deh. Mana? Udah masuk? Satu ini device saja, Pak ya? Ya? Nggak apa-apa, nggak apa. Satu device. Ya. Pak Ahmad ya? Pak Dr. Ahmad. Halo, Kayaknya, Pak Penting, Pak. Ahmad, Pak Dr. Ahmad. Ya. Maka silakan Pak Ahmad untuk memberikan penguatan dukungan dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Wawan tadi. Saya persilakan, Pak Ya, Ahmad. Pak. Terima kasih, Pak. Pertama, tentu apresiasi, Pak, terhadap kegiatan pelatihan dasar ini, karena ternyata seluruh ASN yang pertama kali masuk atau calon PSN ini dibekali dengan hal-hal yang sangat positif, sangat dinamis, serta sangat memperhatikan kondisi dan situasi yang ada di kantor kita masing-masing. Dan ternyata memang di kita, Pak, di Disnaker Indramayu ini ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan karena proses peralihan dari terus ada dari manual ke digital, Pak. Dan sekarang sudah mungkin zamannya digital, oleh karena itu yang manual dianggap agak kurang efektif begitu. Oleh karena itu setelah ada beberapa yang laksat, termasuk Wawan sekarang ini beliau mengidentifikasi beberapa isu yang ada di kita, karena ketempatan beliau ditempatkan di bagian kepegawaian, sehingga diteliti ada beberapa isu, setelah diskusi menghasilkan beberapa isu. Antara lain memang kita ada kurang optimalnya tata kelola kepegawaian yang masih dilakukan secara manual, misalnya penghasilan dan sebagainya, serta pelayanan. Yang kedua, masih belum optimalnya digitalisasi arsip dan kepegawaian PNS, bahkan belum dikatakan, Pak. Dan yang ketiga, belum adanya kendali terhadap surat masuk dan surat keluar berbasis komputer. Namun demikian, kalau tiga-tiganya dibahas seluruhnya, tentu tidak akan cukup waktu. Dan oleh karena itu, maka dari tiganya ini diidentifikasi oleh yang mengidentifikasi sehingga menghasilkan sebuah peringkat dari berbagai unsur penilaian, di mana kurangnya optimal tata kelola kepegawaian yang masih dalam secara manual ini akan segera dicoba untuk didigitalkan. Oleh karena itu, terima kasih dan saya sangat respon baik terhadap apa yang direncanakan. Mudah-mudahan mampu mendorong terhadap kinerja Disnaker lebih baik dalam khususnya di bidang pengarsipan, Pak. Gitu. Dan mudah-mudahan berikutnya nanti langkah berikutnya kita akan pada digital surat dan sebagainya, sehingga pelayanan kita semakin cepat, akurat, dan berbasis data yang valid begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Tadi lupa ini belum saya perkenalkan ini hadir di tengah-tengah kita ini Mbak Dr. Suyana ini, selaku penguji sekaligus narasumber Pak Ahmad. Atur nuhun, terima kasih atas dukungannya Pak Ahmad. Terima kasih sama-sama, Pak. Kalau nggak ada acara, saya harap juga masih bisa ngikutin. Iya, siap Pak, siap Pak. Ya. Wawan Siswanto. Ya, Wan, baik, Pak. silakan PowerPoint-nya. Judul dulu, Wan. Ya, baik, Pak. Oke, judul keren, sudah cukup. Cuma Bapak ingin bertanya nih, sistem informasi kepegawaian sebelumnya seperti apa? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Iya, belum ada, Pak. Jadi sekarang mau berbuat apa? Mau dibikinkan aplikasi, Pak. Nanti yang isinya itu tentang data kepegawaian dan Oke. pelayanannya. Ya, nanti ditagih ya di laporan ya. Siapa? Terima kasih kepada Pak Haidir. Haidir Berry, halo. Pak Ahmad, mentor saya, Pak. Pak Ahmad ya? Iya, Pak Ahmad. Oh, saya salah nyebut ya. Maaf ya, Pak Ahmad, terima kasih. Pak Ahmad. Pak Ahmad, terima kasih. Ada nggak Pak Ahmadnya? Kebetulan lagi pergi lagi tadi tuh, Pak. Soalnya kebetulan sekretaris juga sih, Pak. Sekdis, Pak. Jadi Alah. jadwalnya agak padat. Ya. Ini Wawan ya, Wan? Iya, Wawan, Pak. Itu Wan, diagram fishbone-nya juga diperbaiki ya. Sirip ikan ya. Oh, baik, Pak.
Itu coba lihat oleh Wawan. Oh, mentornya Bapak Ahmad ya. Nah, itu sirip ikannya. Nah, ini gambar ikan ya, Ahmad. Oh ya, baik Pak. Oke. Ini Bapak Ahmad sedang ini lagi. Tadi sudah bagus ya judulnya. Kemudian ini core value ASN-nya berapa tadi jumlahnya? 78 Pak. Oh, udah bagus. Itu ngambilnya dari mana sampai 78 itu? Dari masing-masing langkah kegiatan ini Pak. Kan setiap langkah kan ada di matriksnya itu Pak. Udah terjawab, bagus ya. Lalu ke Nasudion Unus. Halo Pak, Saudara Nasudion. Ya Pak. Coba dibuka. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suryana SPD MM selaku penguji rencana aktualisasi, Bapak Dr. Handes Jarot Hidayat Purwanto MPD selaku coach dari kelompok 4, dan Bapak Haidri Bari SIP selaku mentor dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan diri, nama saya Nasudion Unus, NDA 19, formasi jabatan, terampil perantau komputer, dan sekarang menduduki jabatan sebagai pengelola kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Pembahasan yaitu latar belakang, profil instansi, identifikasi isu, dan diagram fishbone matriks. Latar belakang, masih manualnya data dalam konteks ini, data kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu masih disimpan berupa kertas dan sebagiannya tersimpan di perangkat pegawai. Hal ini tentu saja sangat beresiko karena sebagaimana diketahui bahwa data kepegawaian merupakan salah satu data penting yang perlu diorganisir dengan baik. Solusinya terinspirasi dari cloud computing dengan memanfaatkan layanan penyimpanan data pada Google Drive. Data kepegawaian dapat diakses dengan mudah selama terhubung dengan internet dan untuk hak aksesnya dibatasi hanya untuk subbagian umum dan kepegawaian saja yang bisa mengakses dan melihat serta mengedit. Selanjutnya profil instansi. Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu dipimpin oleh Dr. Andes Sudirustomo sebagai Kepala Dinas. Nah, lewat aja ini ya. Saja. Identifikasi isu. Terdapat 3 isu yang saya angkat. Yang pertama, isu pertama, kesulitan pencarian data pegawai karena dokumen data masih manual. Isu yang kedua, kurangnya kesadaran para pegawai terhadap pentingnya data. Isu yang ketiga, sulitnya pengelola kepegawaian untuk mengakses dan memperoleh data pegawai. Kemudian untuk penetapan core isu, di sini saya menggunakan metode USG, di mana pada metode USG ini terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama, kesulitan pencarian data pegawai karena dokumen data masih manual. Yang kedua, kurangnya kesadaran para pegawai terhadap pentingnya data. Yang ketiga, sulitnya pengelola kepegawaian untuk mengakses dan memperoleh data pegawai. Dengan jumlah nilai tertinggi pada isu yang pertama, yaitu kesulitan pencarian data pegawai karena dokumen data masih manual. Kemudian selanjutnya diagram fishbone dan matriks. Dapat kita lihat pada diagram fishbone ini ada 4 penyebab, diantaranya yaitu manusia, arsip data, peralatan, dan metode. Adapun penyebab yang ada pada manusia adalah tidak paham pentingnya arsip dan data, belum terbiasa dengan data digital. Kemudian arsip, adapun penyebabnya adalah kurangnya data atau arsip dan tidak ada media penyimpanan. Selanjutnya peralatan. Pada peralatan ini ada penyebabnya yaitu kurangnya jumlah device yang tersedia dan dokumen masih berbasis kertas yang rawan hilang. Dan yang terakhir yaitu metode. Pada metode ini kurangnya penyimpanan informasi dan SOP tidak berjalan. Selanjutnya dari semua penyebab ini akan menyebabkan akibat yaitu kurangnya maksimalnya arsip data pegawai. Selanjutnya gagasan kreatif dan kegiatan aktualisasi. Dari metode diagram fishbone yang sudah disampaikan tadi, di sini saya mengambil judul digitalisasi data pegawai melalui Google Drive pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Adapun rancangan dari kegiatan aktualisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi persiapan aktualisasi dengan mentor. Yang kedua, pengumpulan dan pengelolaan data kepegawaian. Yang ketiga, pembuatan akun Gmail dan rancangan folder pada Google Drive. Yang keempat, pelaksanaan pemindaian dan penyimpanan data kepegawaian di Google Drive. Yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan. Adapun dari tahapan 1 sampai dengan 5 yang akan saya jelaskan yang berhubungan dengan kegiatan rencana aktualisasi saya adalah poin 2 dan 4.
Pada poin 2 ini kegiatannya adalah pengumpulan dan pengelolaan data kepegawaian. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu mengidentifikasikan dokumen arsip dengan penuh rasa tanggung jawab, jelas, cermat, dan teliti. Output dari kegiatan tersebut adalah mencari arsip pegawai. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan kedua dari kegiatan kedua ini adalah memilah dokumen arsip yang akan di-scan dengan penuh rasa tanggung jawab, jelas, cermat, dan teliti. Adapun outputnya yaitu memilah arsip pegawai, keterkaitan substansi dengan mata pelatihannya yaitu kompeten. Dan yang ketiga yaitu merapikan kembali dokumen arsip dengan penuh rasa tanggung jawab, jelas, cermat, dan teliti. Adapun outputnya merapikan arsip pegawai, keterkaitan substansi dengan mata pelatihannya yaitu akuntabel dan kompeten. Selanjutnya yang dipilih adalah kegiatan nomor 4, di mana pada kegiatan nomor 4 ini adalah pelaksanaan pemindaian dan penyimpanan data kepegawaian di Google Drive. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan kegiatan perekaman atau scanning dengan tanggung jawab, profesional, cermat, teliti, rapi, dan jelas. Adapun outputnya dokumen yang disimpan ke dalam format PDF. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang kedua yaitu melakukan penyimpanan data yang telah di-scan di Google Drive dengan tanggung jawab, profesional, cermat, teliti, dan jelas. Adapun outputnya yaitu hasil pemindaian yang sudah di-upload ke Google Drive. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Dapat kita lihat pada matrik rekapitulasi habituasi ini, jumlah nilai core value berakhlak dari matrik rekapitulasi habituasi pada kegiatan ke-1 sampai dengan kegiatan ke-5, jumlah nilai pada kolom aktualisasi per kegiatan dan jumlah aktualisasi per kolomnya adalah 33. Kemudian yang terakhir yaitu rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan pertama, melakukan konsultasi persiapan aktualisasi dengan mentor pada tanggal 26 sampai tanggal 29 September. Kemudian kegiatan kedua yaitu pengumpulan dan pengelolaan data kepegawaian pada tanggal 26 sampai tanggal 3 Oktober. Kemudian kegiatan yang ketiga, pembuatan akun Gmail dan rancangan folder pada Google Drive pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 11 Oktober. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pemindaian dan penyimpanan data kepegawaian di Google Drive pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 29 Oktober. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan pada tanggal 24 sampai dengan bulan November. Mungkin itu saja paparan dari rancangan aktualisasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dion. Selanjutnya saya persilakan Pak Haider Bari untuk memberikan dukungan penguatan dari apa yang telah disampaikan oleh Saudara Dion. Maka, Kang. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Nama saya Haider Bari, selaku mentor Mohon izin Pak. Oke, silakan Kang. Bahwa memang benar arsip data pegawai yang ada pada Dinas Perhubungan masih menggunakan berkas-berkas manual sehingga menghambat proses pencarian data yang ada, baik untuk menentukan gaji berkala maupun kenaikan pangkat. Ditambah dengan belum adanya kepedulian dari para pegawai Dinas Perhubungan terkait dengan berkas-berkas yang harus disiapkan. Maka dari itu, saya mendukung Mas Dion untuk mengambil judul tersebut, yaitu digitalisasi data pegawai melalui Google Drive pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Mungkin itu saja Pak untuk perubahan yang akan datang. Kita mendukung penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haider Bari. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah.
Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria De Vega, jabatan terampil terapis gigi dan mulut, instansi RSUD Mursyid Ibnu Syaifuddin. Boleh di slide show, Maria, kalau nggak berat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Suyana SPD MN selaku penguji saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Jarot Hidayat Powanto SPD selaku kop saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ade Harahadi Eskepnus SKM MKM selaku mentor saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pengetahuan pasien tentang akses gigi melalui media flipchart dan video tutorial di RSUD Mursyid Ibnu Syaifuddin. Langsung ya Pak ke isunya ya Pak, identifikasi kunjungan pasien di poligigi masih rendah. Yang kedua, pengelolaan sarana dan prasarana di poligigi belum optimal. Yang ketiga, belumnya optimalnya pengetahuan pasien tentang akses gigi di RSUD Ibnu Syaifuddin. Identifikasi core issue menggunakan teknik analisis USG di mana prioritas masalahnya pada nomor 3 yaitu belum optimalnya pengetahuan pasien tentang akses gigi di RSUD Mursyid Ibnu Syaifuddin dengan skor 14. Identifikasi faktor penyebab core issue menggunakan diagram fishbone, yaitu sebab pada manusia yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut, yaitu metode kurangnya media promosi kesehatan, lingkungan kurangnya motivasi dari keluarga untuk memeriksa gigi secara rutin, sarana tidak adanya media informasi kesehatan alat bantu, di mana akibatnya belum adanya optimal pengetahuan pasien tentang akses gigi di RSUD Mursyid Ibnu Syaifuddin. Gagasan pemecah core isunya di mana saya angkat yaitu optimalisasi pengetahuan pasien tentang akses gigi melalui media flipchart dan video tutorial di RSUD Mursyid Ibnu Syaifuddin. Rencana kegiatannya yaitu ada 7. Yang pertama, konsultasi rencana kegiatan aktualisasi bersama mentor di RSUD Mursyid. Yang kedua, melakukan pembuatan media flipchart dan video tutorial. Yang ketiga, memberikan kuesioner pretest pada pasien. Yang keempat, melakukan sosialisasi mengenai akses gigi di RSUD Mursyid Ibnu Syaifuddin. Yang kelima, memberikan post-test pada pasien. Yang keenam, mentoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi. Yang ketujuh, menyusun laporan hasil aktualisasi. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Nah, ini. Baik, saya lanjut ya Pak. Kegiatan saya pada nomor 4 yaitu melakukan sosialisasi mengenai akses gigi. Tahap kegiatannya menyiapkan satuan acara, hasilnya tersedianya satuan acara. Mata pelatihannya akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Yang kedua, tahapan kegiatannya menyiapkan materi sosialisasi serta media sarana dan prasarana. Hasil outputnya media dalam bentuk flipchart dan video telah dibuat. Mata pelatihannya kompeten adaptif dan kontribusi terhadap visi misinya itu Indramayu bermartabat dan misinya peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, nilai organisasinya humanis dan empati. Kegiatan ke-6 itu mentoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahap kegiatannya melakukan mentoring pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Hasilnya terlaksana kegiatan sesuai dengan diharapkan. Mata pelatihan akuntabel dan loyal. Yang kedua, evaluasi kegiatan aktualisasi. Hasilnya terwujudnya pelaksanaan kegiatan aktualisasi sesuai dengan diharapkan. Mata pelatihan berorientasi pelayanan akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misinya itu Indramayu bermartabat, misinya peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Nilai organisasinya kegiatan mencerminkan nilai organisasi dia terampil, bermartabat, smart, dan erat dengan nilai A-nya itu akuntabel dan loyal. Mari aktualisasi rencana habituasi core value ASN berakhlak, yaitu jumlah aktualisasi per mata pelatihan dengan skor 55. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi dimulai dari tanggal 5 Oktober dan sampai 9 November. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Maria. Selanjutnya Pak Ade Rohadi. Mangga Pak Ade. Selaku mentornya untuk memberikan penguatan, dukungan Pak Ade. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Mantap nih suara Pak Ade. Kepada yang terhormat, coach dan penguji, yang saya banggakan, yang saya banggakan saudari Maria ya. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang dari disampaikan dia, bahwasanya masalah yang ada di Rumah Sakit Umum Mursyid Ibnu Syaifuddin memang seperti itu adanya,
karena berdasarkan data fakta yang ada di lapangan, kemudian ditaktiskan tadi disampaikan oleh Mbak Maria. Yang saya harapkan dari member sendiri, rancangan aktualisasi ini dapat diimplementasikan dan bisa memberikan dampak output dan outcome untuk peningkatan mutu pelayanan, baik itu untuk rumah sakit pada umumnya. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Mbak Maria yang sedemikian simpel, sederhana, tapi kaya akan ide gagasan dan merupakan suatu pembaruan memiliki tempat itu sendiri. Ini merupakan nilai yang plus bagi saya sebagai mentor, dan diharapkan apa yang dalam bentuk gagasan, ide, kreativitas diimplementasikan tentunya secara terukur dan dapat memiliki rumah sakit yang sebentar lagi akan menghadapi aktivitas. Demikian, kembali saya kembalikan kepada mentor, Pak, kepada coach dan penguji. Selamat siang, terima kasih. Ya, tolong ya, apa yang disampaikan oleh Pak penguji dicatat ya. Ya baik Pak. Ini mah luar biasa, sudah sabar. Judulnya apa tuh? Optimalisasi pengetahuan pasien tentang abses gigi melalui media flipchart dan video tutorial di RSUD. Kayak ini mah harus peningkatan, bukan optimalisasi. So, peningkatan pengetahuan pasien, jadi meningkat tentang abses gigi ya, melalui media flipchart dan video. Oke, tinggal peningkatan aja. Lanjut. Optimalnya dan peningkatan ya Pak. Nah, itu aja, catat. Lanjut. Sudah Pak. Terima kasih nih Pak Rohadi ya, selaku mentornya. Kemudian, betul kata Pak Ade tadi harus ada input, proses, output, dan outcome-nya ya. Ya Maria ya, inputnya seperti apa, prosesnya apa, outputnya sampai outcome. Kalau bisa sampai benefit ya, bagus ya. Lihat diagram fishbone-nya, Maria. Baik Pak. Menurut Maria ini ikan bukan? Iya Pak. Ikan, kan? Fish itu ikan ya, harus mirip ikan ya. Cari ikan gurame, ikan apalah pokoknya. Yang ada di dalam tempe ini mah. Iya Pak. Baik. Ditangkap aja ikannya. Udah bagus itunya ya. Identifikasinya udah bagus. Metodenya, ya, Pak. Apanya, saprasnya, milionya udah bagus ya. Maria, satu lagi. Tahapan kegiatan coba kali. Tahapan kegiatan nih Pak, di bawah gagasan Pak. Tuh, coba lihat. Ini Pak. Yang pertama, konsultasi rencana kegiatan, melakukan pembuatan media, memberikan kuesioner. Nah, cukup bagus. Yang ada nomor 1, nomor 2 gitu. Yang di matrik, Nah, ini dia. Nah, ini nanti untuk tahapan kegiatannya kan kegiatannya ada 1, tahapannya 1.1, 1.2 dan seterusnya. Oke. Sistematika penulisannya begitu kalau karya. Tulis ya. Ya. Visinya visi mana tuh? Kabupaten udah betul. Oke, Maria. Pokoknya yang tidak ada koreksi sudah hebat, pokoknya udah bagus. Hanya sedikit-sedikit saja lah. Mangga. Visinya ya Pak. Ya. Udah beres. Udah bagus kabupaten itu. Sudah Pak. Ya, udah bagus, udah. Ya. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Sama-sama ya, Maria. Semangat ya. Iya Pak, baik. Nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suyana, SPDMS selaku penguji, Bapak Dr. Andes Jarod Hidayat Purwanto MPD selaku coach dari kelompok 4, dan Bapak Satu SP selaku mentor saya. Yang saya untuk memperkenalkan nama saya Pak Jandor Herdiansyah, NDH 10, jabatan sebagai pengelola pengujian kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang saya buat yang
optimalisasi pelayanan ujikir melalui informasi pendaftaran berbasis video pada unit pengelola teknis daerah pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Indramayu. Adapun pokok pembahasan yang dibahas diantaranya yaitu latar belakang, tujuan aktualisasi, identifikasi isu, dan diagram hispanmetrik. Latar belakang minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelayanan yang motor Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu mengenai prosedur pelayanan pendaftaran ujikir. Kurangnya disiplin para pegawai pada bidang UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu sehingga menghambat proses pembuatan ujikir. Minimalisir masyarakat menggunakan jasa salok dalam proses pembuatan ujikir dengan pengoptimalisasian media informasi. Tujuan aksinya terakomodir lintas ASN berakhlak, khususnya mampu menyelesaikan isu yang terjadi di unit organisasi, yaitu memberikan informasi pelayanan dan video di ruang pendaftaran dan menginternalisasikan nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Identifikasi isunya yang pertama, masih banyaknya masyarakat atau konsumen yang menggunakan jasa salok. Yang kedua, sumber daya manusia dalam hal ini kedisiplinan pegawai UPTD PKB. Yang ketiga, standar operasional prosedur atau SOP pada UPTD PKB belum lengkap. Adapun identifikasi dari judul yang diantaranya itu penetapan kode isu. Satu, masih banyaknya masyarakat yang menggunakan salok. Itu yang tertinggi Bapak dari 3 core isu yang saya angkat. Kemudian untuk menetapkan adapun metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi masalahnya menggunakan metode diagram fishbone, dan untuk merancang kegiatan dapat kita lihat diagram fishbone ini. Manusia, SDM, pegawai tidak sesuai dengan kompetensi bidang pekerjaannya. Masyarakat kebanyakan tidak paham prosedur pelayanan ujikir. Dari metodenya tidak perlu instansi serta edukasi pelayanan ujikir, operasional rencana kebenaran PKB, pelayanan SOP pada UPTD PKB belum lengkap. Pembayaran masih belum terhubung sepenuhnya oleh bank. Fasilitas prasarana penunjang administrasi masih belum memadai. Belum adanya video edukasi ujikir. Akibatnya, kurangnya pengetahuan pemilik kendaraan mengenai informasi pelayanan yang diberikan oleh UPTD PKB. Kreatif optimalisasi media informasi pelayanan ujikir guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan pendaftaran pada unit pengelola teknis daerah pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Indramayu. Ini adalah kegiatan rencana kegiatan aplikasi dari saya. Yang pertama, konsultasi kegiatan dan pendaftaran ujikir, pengolahan data berupa pengambilan gambar, editing video, edukasi tentang pelayanan pendaftaran. Selanjutnya keempat, penerapan metode edukasi pendaftaran. 5, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Adapun kita lihat pada diagramatik yang pertama, survei pelayanan pendaftaran ujikir. Kegiatannya melakukan pemantauan dan monitoring kendaraan ujikir. Output atau hasilnya menyesuaikan data kendaraan dengan KTP pendaftar. Keterkaitan substansinya atau harmonis, kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, evaluasi hasil survei pelayanan pendaftaran ujikir. Membuat form checklist kesesuaian data kendaraan ujikir dengan pendaftar, keterkaitan substansi mata pelatihan, adaptif, kompeten, akuntabel. Dan kegiatan yang kedua, pengolahan data berupa pengambilan gambar video edukasi. Tahap kegiatannya melakukan pengambilan gambar video edukasi media informasi pendaftaran. Outputnya hasilnya editing video gambar yang telah diambil. Yang kedua, menampilkan keterkaitan substansi mata pelatihan kolaboratif. Selanjutnya, hasil sementara video edukasi pendaftaran beserta staf PKB. Hasilnya konsultasi isi video dan persetujuan oleh mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, loyal, konten. Dapat kita lihat pada metrik habitasi ini jumlah nilai core value yang berasal dari metrik rekapitulasi habitasi pada kegiatan 1 sampai kegiatan 5 jumlah nilainya adalah 24 dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Dan yang terakhir, rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama berlangsung dari tanggal 5 sampai 7
Oktober. Kegiatan yang keduanya berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Kegiatan yang ketiganya dari tanggal 8 sampai 31 Oktober. Dan penerapan video edukasi pendaftarannya di tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan November. Dan yang terakhir melakukan evaluasi kegiatan sama itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mangga mentor dari Mas Eko. Gak ada ya Mas Eko ya? Ada Bapak. Pak Satoni, bukan? Pak Satoni. Silakan Pak Satoni. Salam kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Satoni dari Dinas Perhubungan sebagai mentor dari Bapak Eko Januar Herdiansyah. Saya sebenarnya sangat setuju tentang optimalisasi pelayanan ujikir melalui media informasi pendaftaran berbasis video pada unit pengelolaan teknis daerah pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Indramayu. Dengan adanya basis ini, masyarakat akan lebih tahu tentang pengajuan ujikir kendaraan dan sangat meminimalisir calo-calo yang ada di sekitar kantor, karena sebenarnya masih banyak masyarakat pada menggunakan jasa dari calo-calo tersebut. Ini calonnya nggak protes, Pak Satoni? Jadi saya sangat mendukung sekali dengan adanya pelayanan ujikir melalui basis video ini. Mungkin nggak didemo oleh para calon nih. Sinyalnya ya. Cukup? Cukup Pak ya Pak. Ya nggak protes para calonnya nanti. Mas Satoni? Ya gimana Pak? Calonnya nggak protes nanti? Ya kita harus menertibkan Pak. Oh, pemerintah siap, ya? kan sekarang tuh lagi gencar-gencarnya. Begitu ya. Nah, sinyalnya. Oke, nanti dilanjut Pak Satoni. Sinyalnya agak kurang bagus ini. Iya, makasih Pak. Terima kasih. Siap. Eko Januar. Siap, Bapak. Coba judul Eko harus dirubah judulnya. Optimalisasi itu juga boleh, tapi kena gitu ya. Kalau ini optimalisasi pelayanan. Kalau pelayanan mah peningkatan kok. Oh, berarti peningkatan Bapak ya? Ya, peningkatan. Oke, sudah. Ya, Pak. Lalu ini kata Bapak Kus tadi, apakah calo-calo tidak akan demo? Kayak gimana tuh mengantisipasi itu? Bentuknya kan seperti apa? Menghindari kan, calo. Sudah. Apa? Kenapa Bapak? Iya kan ini nanti lahan calo itu jadi hilang nih dengan itu kan kekuatan ini gimana nanti? Sudah kewajiban kita kan Pak sebagai ASN gitu. Betul. Mengantisipasinya seperti apa nanti pendekatannya? Ya ngomong dari hati-hati sih Pak gitu. Lagian juga kan ini kan media informasi gitu Pak. Enggak yang kayak calo nggak boleh itu gitu. Enggak yang secara frontal gitu. Jadi kita bikin media informasi untuk konsumen bahwasanya tanpa melalui calo itu kita lebih cepat dan lebih murah dan lebih efektif juga gitu Pak. Oh jadi calo diabaikan ya? Calo diabaikan sih Pak. Siap. Lalu pisbonnya sudah oke. Kalau uji kir itu yang sering terjadi itu banyak juga ya mobil-mobil yang sudah berapa tahun gitu ya. Betul. Gimana tuh? Yang sudah membandel itu? Itu dari SDM-nya sih Pak. Dari pengujinya gitu.
pendekatannya nanti seperti apa, Mas Eko? Kalau itu mah Pak, apa ya? Bayar. Bingung sih Pak kalau itu. Udah Pak Satoni tadi bagus ya, udah menyetujui, ini kan inovasinya bagus ya. Coba di tahapan kegiatan, Mas Eko. Tahapan kegiatan. Yang pakai matrik tuh. Oh, yang pakai matrik, Bapak. Itu udah bagus pismonnya. Nah ini. Nah, jangan pakai huruf ya, pakai angka Iya. ya. Siapa Pak? Iya. Jadi nanti itu kan sudah nomornya udah nomor, jangan nomor 2 tuh, nomor 1 dulu. Itu nomor 1 yang itu mah nomor 1 urutan itu. Oh Ya. gitu Pak. Ya, 1.1 di tahap kegiatan, 1.2 jangan AB dan seterusnya. Oke. Siapa Pak? Keren lah, udah terima kasih ya, nanti ditagih dalam kegiatannya. Udah pada bagus sebagian besar ya. Siapa Pak? Ayo. Saya Regita dari BKPSDM Kabupaten Indramayu. Sebelumnya terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Suyana SPD MM selaku penguji, Bapak Dr. Andes Jarod Hidayat Purwanto selaku coach, dan Ibu Suheni Septiani selaku mentor saya dari BKPSDM Indramayu. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya melakukan seminar hari ini. Judul seminar saya hari ini adalah optimalisasi pengajuan realisasi anggaran kegiatan melalui pembuatan SOP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu. Kita langsung ke identifikasi isu ya Pak. Di kesempatan ini saya mengidentifikasi 3 isu. Yang pertama, meregister surat masuk dan keluar dalam berbasis elektronik, lalu penguasaan IT yang masih belum merata, dan yang ketiga, kesalahan pada pengajuan realisasi anggaran kegiatan. Saya menggunakan teknik analisis USG untuk mengidentifikasi core isunya, dan nilai tertinggi jatuh pada kesalahan pada pengajuan realisasi anggaran kegiatan dengan skor 12. Lalu saya juga menggunakan diagram Fishbone untuk mengidentifikasi lagi. Ada 4 faktor yang menyebabkan isu yang saya angkat. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang syarat pengajuan, lalu belum adanya SOP tentang pengajuan, kurangnya sosialisasi akan syarat kelengkapan pengajuan, dan kurangnya informasi terkait kelengkapan pengajuan. 4 faktor ini menyebabkan beberapa kali ditemukan kesalahan pada pengajuan realisasi anggaran kegiatan. Karena isu itu, saya mengangkat judul optimalisasi pengajuan realisasi anggaran kegiatan melalui pembuatan SOP. Adapun kesimpulan atau kegiatan utama yang saya lakukan nanti adalah menyusun SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan, melakukan pembuatan video tutorial membuat pengajuan berdasarkan SOP, lalu lakukan sosialisasi mengenai SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan. Berikut metrik kegiatan yang nanti akan saya lakukan. Ini ada cuma 2 sih, saya pilih yang utama aja. Yang pertama itu kegiatannya penyusunan SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya menyusun draft SOP pengajuan hasil dari berdiskusi dengan bendaharanya, lalu konsultasi dokumen SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan dengan mentor, dan perusahaan SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan. Outputnya adalah draft SOP pengajuan, dan SOP yang sudah diparaf oleh mentor sebagai syarat sah SOP tersebut. Nah, saya juga menjelaskan di sini keterkaitan substansi mata pelatihannya. Adapun kegiatan pertama itu kompeten, adaptif, akuntabel, kolaboratif. Yang kedua, harmonis, kolaboratif, akuntabel, adaptif. Yang ketiga, akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Kontribusinya terhadap visi misi yaitu sesuai dengan misi BKPSDM Kabupaten Indramayu sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan demokratis. Juga saya mencatat penguatan nilai organisasi yaitu sesuai dengan nilai BKPSDM Kabupaten Indramayu, yakni maju dan hebat.
Adapun kegiatan kedua saya pilih yaitu melakukan sosialisasi mengenai SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan. Dan tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan materi sosialisasi serta media. Di sini media yang saya maksud adalah video tutorial, lalu sarana dan prasarana. Yang kedua, tahapan kegiatannya menyampaikan sosialisasi dengan baik dan sopan. Adapun outputnya adalah media dalam bentuk video yang telah dibuat dan tersampaikannya informasi pada rekan kerja dari bidang luar subbagian keuangan. Nah, kita PowerPoint-nya di scroll. Oh, gitu Pak. Saya scroll, nggak jalan ya? Udah. Itu cuma satu kegiatannya. Dua Bapak, ini yang pertama. Oh ya. Ini yang kedua. Lanjut. Keterkaitannya terhadap substansi mata pelatihan, tahapan pertama itu kompeten, adaptif, akuntabel. Yang kedua harmonis, adaptif, akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kolaboratif. Lalu kontribusinya terhadap visi misi, yang pertama kegiatan kedua ini juga sesuai dengan misi Kabupaten Indramayu, yaitu sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan demokratis. Lalu saya juga mencatat penguatan nilai organisasinya sesuai dengan BKPSDM Indramayu, yaitu maju, hebat. Ini adalah matriks rekapitulasi habituasi yang saya rangkum tadi, mendapatkan jumlah aktualisasinya itu 41. Dan ini adalah rencana jadwal kegiatan kursus saya, di mana persiapan pelaksananya sudah dimulai dari akhir September kemarin. Lalu mengumpulkan informasi tentang syarat dan kelengkapan pengajuan akan saya lakukan pada minggu Ramadan kedua Oktober. Penyusunan SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan akan saya lakukan di minggu kedua dan ketiga Oktober. Lalu saya akan melakukan pembuatan video tutorial di minggu ketiga dan 4. Lalu pada bulan November awal nanti saya akan melakukan sosialisasi mengenai SOP pengajuan realisasi anggaran kegiatan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Regita. Selanjutnya mentor Regita sudah hadir? Sudah Pak. Maka silakan Ibu siapa? Ibu Suheni Septiani. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maka terdengar jelas Pak? Jelas Bu. Maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Dr. Andes Jarod Hidayat Purwanto MPD, Bapak Penguji, Bapak Dr. Suyana SPD MM, yang saya hormati Bapak Ibu Mentor dan para peserta diklat yang berbahagia. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di media daring ya Pak ini melalui Zoom, bila bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai juga pada kita di akhir nanti. Amin. Langsung ya Pak, mohon izin. Silakan Bu. Tentang anak didik saya yang cantik dan baik ini, pada saat mengajukan mohon maaf Pak, pada saat mengajukan idenya untuk aktualisasi di Latsarnya itu, saya sangat mendukung karena memang selama ini banyak sekali kurang pemahaman dari para PPTK ya Pak, kalau dalam hal keuangan ini, PPTK yang belum memahami bahwa syarat apa saja sih untuk pengajuan-pengajuan yang menurut tugasnya masing-masing itu masih belum paham. Jadi pada saat Regita mengajukan ini, oh iya oke, gitu, baik, karena pasti ini akan manfaatnya sangat besar gitu. Meskipun hanya kayaknya tuh sekedar SOP gitu Pak, tapi sebenarnya itulah akar masalahnya agar bisa dipahami bersama antara pengguna dengan kita yang sebagai verifikator gitu Pak, untuk tidak adanya tumpang tindih kesalahpahaman antara PPTK dan
apa yang kita maksud gitu. Karena selama ini kan belum ada standarisasinya, Pak. Bahwa pengajuan misalnya untuk pengajuan SPPD bentuknya apa saja, syaratnya apa saja itu belum tertuang dalam aturan apapun gitu. Jadi hanya masih berdasarkan asumsi. Jadi melalui SOP ini mudah-mudahan nanti lebih tertib, lebih mampu mengatasi kondisi kesulitan pemahaman antara PPTK dan para verifikator di Subag Keuangan ini, Pak. Lebih lancar, Bu ya. Oh iya, betul, lebih lancar. Jadi tidak mengulang kesalahan terus-menerus. Tidak mengulang kesalahan terus-menerus untuk hal yang sama gitu, Pak. Gitu. Jadi intinya saya sangat mendukung dan berterima kasih atas idenya Mbak Regita ini. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Ibu Suhaimi. Optimalisasi pengajuan realisasi anggaran kegiatan melalui pembuatan SOP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu. SOP-nya sudah ada belum? Belum, Pak. Sudah ada. Nanti bentuknya seperti apa? Optimalisasi pengajuan realisasi anggaran kegiatan melalui pembuatan SOP. Jadi maksudnya gimana? SOP-nya itu belum ada, Pak. Jadi saya di sini mau membuat SOP-nya. Oke, paham kalau gitu. Oke, nanti ditagih ya. Lanjut. Ya, Bapak. Nggak apa-apa, optimalisasi nggak dirubah ya. Lanjut. Lalu ke ini, kegiatan coba. Kegiatannya ada berapa tadi? Ada 5, tapi yang saya masukin 2, Bapak. Harus 5-5-nya. Oh, begitu. Oh iya, Bapak. Ya. Dan di kegiatan 1 itu di tahapan kegiatannya diberi ini 1.1, Oh, gitu. 1.2, 1.3. Oke? Ya, baik, Bapak. Bagus. Lalu keterkaitannya coba lihat. Iya. Keterkaitannya. Wow, udah bagus. Lalu visi misinya. Iya, Bapak. Atas. Nih. Oh, visi misi siapa itu? Pisponnya udah bagus. Pisponnya udah bagus. Pokoknya yang tidak dikoreksi mah sudah bagus lah. Visi misinya coba lihat. Itu visi misi siapa? Instansi masih, Bapak. Oh, dirubah ya. Kabupaten ya, Pak ya? Harus visi misi kabupaten ya. Ya, baik, Dan Pak. ada keterkaitannya dengan visi misi itu nanti diambil di kabupaten. Baik, ya. Pak. Oke, bagus ya. Yang lain juga seperti itu. Kemudian yang ke-6, Eko, halo Eko. Regita oleh Bapak. ibu mentornya disebut cantik ya, karena perempuan. Masya Allah. Perempuan Iya, itu Pak. cantik. Laki-laki itu mah ganteng ya. Oke, hebat ibu mentornya. Terima kasih Ibu Mentor, dukungannya luar biasa Ibu Suhaimi Septiani ya. Iya, Bapak. Di sini sudah memberi dukungan ya yang luar biasa. Nuhun, lanjut ke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Double ya kayaknya ya, pakai HP juga ya. rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dengan judul Optimalisasi Pengarsipan Data SPMLS melalui Google Spreadsheet pada Subbidang Keuangan dan Perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suryana SPD NN selaku penguji dan Bapak Dr. Andes Jarot Hidayat Purwanto MPD selaku coach dan Bapak Abdullah Zaini SS selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Widi Indriani, jabatan saya terampil Pranata Komputer di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu terletak di Jalan MT Haryono nomor 2, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu mempunyai visi dan misi. Visi yaitu terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, lancar, dan terkendali dalam rangka menunjang daerah melalui e-government.
Adapun misi yaitu mewujudkan sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, pelayanan prima di bidang jasa perhubungan guna menunjang pembangunan daerah. Berikut struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah data surat perintah membayar langsung atau SPMLS Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu masih disimpan berupa kertas. Hal ini tentu saja sangat beresiko karena sebagaimana diketahui bahwa data surat setoran pajak atau SSP atas potongan pajak pada SPM oleh KKPN merupakan salah satu data penting yang perlu diorganisir dengan baik. Surat perintah membayar langsung atau SPMLS juga tentunya memuat tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pegawai sehingga data tersebut tidak boleh hilang dan rusak. Data surat perintah membayar langsung SPMLS perlu dicadangkan agar jika terjadi hal yang tidak diinginkan, masih ada data cadangan yang dapat dijadikan acuan. Berikut analisis isu. Yang pertama, penyimpanan data SPMLS masih manual. Yang kedua, belum optimalnya pendataan retribusi sehingga masih ada data yang tidak sinkron. Dan penyimpanan data surat perintah perjalanan dinas SPPD masih di perangkat kerja masing-masing. Berikut identifikasi isu menggunakan teknik analis USG, yaitu yang pertama penyimpanan data SPMLS masih manual dengan nilai urgency 4, nilai seriusnya 5, dan nilai growth 4, jumlah 13. Yang kedua, belum optimalnya pendataan retribusi sehingga masih ada data yang tidak sinkron dengan nilai urgency 3, seriusnya 3, dan growth 2 dengan jumlah 8. Yang ketiga, penyimpanan data SPPD di perangkat kerja masing-masing pegawai dengan nilai urgency 4, nilai seriusnya 3, dan nilai growth 4 dengan total jumlah 11. Yang tingkat ke-1 adalah penyimpanan data SPMLS masih manual. Berikut analisis Fishbone faktor penyebab core issue. Salah satu faktor penyebab core issue ditinjau dari kategori manusia adalah kurang pemahamannya terhadap penyimpanan digital dan belum terbiasa dengan data digital. Kemudian faktor penyebab core issue ditinjau dari kategori bahan atau material adalah data SPMLS masih diarsipkan dalam bentuk fisik. Kemudian penyebab core issue ditinjau dari kategori alat, yaitu penyimpanan arsip data masih manual, belum ada upaya untuk digitalisasi arsip data, data tidak diurutkan sesuai tanggal. Dan penyebab core issue ditinjau dari metode, yaitu teknologi komputer belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, belum optimalnya penyimpanan data SPMLS. Gagasan pemecahan core issue dengan optimalisasi pengarsipan data SPMLS melalui Google Spreadsheet pada sebidang keuangan dan perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Berikut matriks kegiatan yang sudah saya rangkum, yaitu 1. Konsultasi dengan mentor untuk memastikan kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pengumpulan dan pengolahan data surat setoran pajak atau SSP atas potongan pajak pada SPMLS. 3. Pembuatan database pada Google Spreadsheet. Yang keempat, melaksanakan evaluasi penggunaan Google Spreadsheet. Yang kelima, evaluasi kegiatan. Kegiatan kedua, pengumpulan informasi saya akan menjelaskan kegiatan kedua, ketiga, dan keempat. Kegiatan kedua, pengumpulan informasi dan pengolahan data surat setoran pajak SSP atas potongan pajak pada SPMLS. Tahapan kegiatannya yaitu memilah dokumen arsip yang akan di-scan dan merapikan kembali dokumen arsip. Yang kedua, melakukan pencarian di internet terkait dengan Google Spreadsheet dan Google Drive sebagai referensi.
output dari tahapan kegiatan ke-1 yaitu dokumen setoran pajak atau bukti penerimaan negara. Output tahapan kegiatan yang kedua yaitu informasi, nilai-nilai berakhlak pada kegiatan kedua ini yaitu akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian kegiatan ketiga pembuatan database pada Google Spreadsheet. Tahapan kegiatannya yaitu 1 membuat akun Google dengan output akun Google. Kemudian kedua membuat draft data yang akan dimasukkan di Google Spreadsheet dengan output form Google Spreadsheet. Nilai-nilai berakhlak pada kegiatan ketiga yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan keempat, optimalisasi penyimpanan data surat perintah membayar langsung atau SPMLS di Google Spreadsheet. Tahapan kegiatannya yaitu 1 melakukan kegiatan perekaman atau scanning data berupa setoran pajak atau SSP atau juga sama dengan bukti penerimaan negara atau BPN dengan output dokumen yang disimpan ke dalam format JPG. Yang kedua yaitu melakukan penginputan data yang telah di-scan lewat Google Spreadsheet yang terhubung ke Google Drive. Dengan output hasil pemindahan data sudah terupload ke Google Spreadsheet yang akan menampilkan bukti pembayaran berupa gambar yang terhubung ke Google Drive pada folder yang diinginkan. Jadi, penginputan pada Google Spreadsheet bisa menjadi 2 macam, yaitu langsung lewat Google Spreadsheet dan yang satu lagi bisa melalui Google Form. Nilai-nilai berakhlak pada kegiatan keempat ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Berikut matriks habituasi core values ASN yaitu kegiatan ke-1 berorientasi pelayanan dengan nilai 2, akuntabel dengan nilai 3, kompeten dengan nilai 2, harmonis dengan nilai 2, loyal dengan nilai 1, adaptif dengan nilai 2, kolaboratif dengan nilai 2, jumlah aktualisasi per kegiatan 13. Kegiatan kedua berorientasi pelayanan 0, akuntabel 2, kompeten 2, harmonis 0, loyal 1, adaptif 1, kolaboratif 1. Jumlah aktualisasi per kegiatan yaitu 7. Kegiatan ketiga berorientasi pelayanan 1, akuntabel 2, kompeten 2. Global aja, gitu bacanya. Dibaca nggak selesai. Berikut jadwal rencana aktualisasi. Yang ke-1 yaitu konsultasi dengan mentor untuk memastikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 Oktober. Yang kedua, pengumpulan informasi dan pengolahan data surat setoran pajak SSP atas potongan pajak pada SPMLS dilaksanakan pada tanggal 6 sampai tanggal 11 Oktober. Pembuatan database pada Google Spreadsheet dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 18 Oktober. Optimalisasi penyimpanan data surat perintah membayar langsung SPMLS di Google Spreadsheet dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober sampai tanggal 1 November dan evaluasi kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 8 November. Cukup presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Widi. Saya panggil Bu Nina, mentornya Amel. Udah ada di sini. Silakan. Pak Abdullah, maka silakan Pak Abdullah. Ya, saya kenalkan diri Pak, saya Abdullah Jaini, mentor dari Widi. Ini banget sih ya. Anak besi Amel ya. Coba ya, optimalisasi pengarsipan data SPMLS melalui Google Spreadsheet pada bidang keuangan dan perencanaan Dinas Perhubungan Bapak Indramayu. Ini SPMLS atau pembayaran penyimpanan dan SPPD itu
masih manual Pak. Dengan adanya pengarsipan melalui logo sedikit sangat mendukung untuk membackup manual. Maka Pak Abdullah cukup, Pak Abdullah? Cukup Pak, itu aja. Baik, hatur nuhun Pak Abdullah. Iya Pak. Widi mah sebagian besar sudah keren ya. Coba Wid judulnya. Judulnya siapa? Bentar. Terima kasih langsung. Widi mah gimana? Di scroll Wid. Bentar Pak. Wah cepet nih. Udah mau beres. Ayo Wid. Widi. Itu tinggal dipindahin ya. Terus. Oke. Ya. Ini Bapak judulnya. Udah bagus, judulnya nggak ada masalah. Jadi optimalisasi pengarsipan data SPMLS. Kepanjangan apa SPM itu? SPMLS itu surat perintah membayar langsung Pak. Iya. Tapi di sini pengarsipannya lebih ke ya setoran pajaknya. Oke. Pajaknya Pak. Yang isinya coding, itu Pak. Oke. Itu nanti customer bisa nggak menggunakan Google Spreadsheet itu? Hah? Penggunanya bisa nggak menggunakan Google itu? Bisa Pak. Caranya apa nanti? Bentuknya sosialisasi atau apa? Enggak Pak. Jadi tuh bentuknya penginfo Pak. Jadi misalkan staf yang menangani SPMLS itu pengarsipan ya Pak, misalkan bisa nginputnya lewat Google Form sama langsung ke Google Spreadsheet. Oke. Dengan melampirkan scanan tadi. Lalu lanjut ke halaman kedua. Lanjut ke? Ya, udah. Lanjut kedua. Halaman 2. Halaman 2. Halaman 2. Halaman 2. Dari judul halaman kedua dong. Oh, ini Pak. Nah, ini fotonya kok sama antara penguji, coach, dan mentor? Nggak boleh dong. Cari aja di Google tuh foto-foto penguji, foto coach, dan selanjutnya. Iya Pak. Nah, kalau mau menampilkan pakai foto gitu ya. Ya, halaman ketiga, coba identitas profil peserta. Keren. Lanjut, 4. Lanjut ke 4. Keempat. Visi, nah visi mana ini? Ini Pak, visi misi disk Pak. Oh, digentosnya, digenti ya. Nah, tapi ada nanti kegiatan ini, dishub ini yang Ibu angkat ya, yang Widi angkat, ada keterkaitan ya dengan visi misi kabupaten. Lanjut. Halaman berikutnya. Mohon maaf Bapak, suaranya kecil. Saya kecil? Iya Pak, di sini suaranya. Oh, kenapa ya? Lanjut aja, lanjut. Besar, di sini mah besar. Di laptopnya. Ini udah bagus nih, ada sebuah program. Lanjut. Lanjut. Ya. Kenapa latar belakang lagi? Wid, lanjut Wid. Oke Pak. Ah, ini isunya bagus di tempatnya. Coba lanjut Wid. Oke Pak. Ini identifikasi isu. Ya lanjut, bagus itu. Nah, gambar fishbone-nya gambar ikan, Wid. Lanjut Pak. Nah, gambar ikan diganti ke aneh. Oh, diganti. Fish itu kan ikan. Banyak lanjut. yang Ya. Oke, bagus gagasannya. Terus lanjut Pak. Ya, udah cukup, Wid. Oke Bagus. Pak. Siap. Pokoknya udah dibaca kamu bagus ya. Cuma itu aja. Pak Jarod, satu gimana? Ada lagi? Masih ada nggak ini?
Habis ya? Ini tadi Pak Abdullah Jaini juga bagus ya, memberikan masukannya kepada Widi. Mudah-mudahan nanti di tahap kedua ya, di laporannya evidennya lengkap ya teman-teman ya. Ya Pak. Ya Pak. Mangga. Pak. Maria. Hatur nuhun Pak Suyana, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah semua. hormati. Sudah semua? Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga Bu Nina. Kameranya nggak bisa dibuka nih Pak. Nggak apa-apa. Apa ya Pak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Jarot selaku coach dan Bapak Dr. Suyana selaku penguji. Mohon maaf sebelumnya Pak, sinyalnya terganggu terus, dan mohon maaf sebelumnya Mbak Amel nggak bisa mempresentasikan karena semalam habis melahirkan, jadi belum bisa hadir. Yang diuji Bu Nina ini yang diuji. Iya, jadi saya yang di. Alhamdulillah Pak, kegiatan rancangan aktualisasi ini berjalan lancar dari bimbingan sampai seminar. Pada kegiatan ini alhamdulillah memberikan nilai positif dalam mengangkat core isu yang ada di instansi kami, yaitu sistem penyimpanan perbekalan farmasi belum sesuai dengan standar penyimpanan. Itu isu yang diangkat sama Mbak Amel, Pak. Alhamdulillah dengan adanya teman-teman ASN ini, calon ASN ini sangat membantu kita dengan memberikan ide kreatifnya atau gagasannya. Jadi kita saling sharing Pak untuk ke arah yang lebih baik. Jadi sharing untuk melakukan kekurangan-kekurangan yang ada di kita saling sharing. Memang di rumah sakit kami baru berdiri 4 tahun Pak, jadi baru banget sehingga banyak kekurangan. Mulai dari sumber daya manusianya dan juga terkait dengan anggarannya. Jadi banyak kekurangan dari fasilitas peralatannya. Tapi alhamdulillah dengan adanya calon ASN ini, walaupun dengan keterbatasan peralatan kami yang kurang, kami saling sharing dan memberikan gagasan-gagasan kreatifnya sehingga mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada di instansi kami. Dengan adanya calon ASN ini dan dengan dibekalin dengan kegiatan aktualisasi ini, semoga menjadikan ASN yang berakhlak, semoga menjadikan ASN yang berakhlak dan memberikan manfaat bagi perkembangan rumah sakit kami, Pak. Mungkin demikian dari saya selaku mentornya Mbak Amel. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sama Bapak Coach dan sama Bapak penguji untuk memberikan bimbingan kepada Mbak Amel dan memberikan masukan untuk rumah sakit kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang luar biasa rumah sakit. Apa namanya, Bu Nina? Rumah Sakit Mursid Ibnu Safiuddin Kerangkeng, Pak. Gedungnya sudah, SDM-nya sudah, peralatannya. SDM alhamdulillah. Gedungnya sudah, SDM-nya sudah, peralatannya yang iya, kurang. Peralatannya jadi Pak nunggu anggaran. Jadi pasiennya nggak ada. Alhamdulillah Pak, pasiennya ada walaupun sedikit. Baik, terima kasih Bu Nina. Yang penting dukung ini ya, dan Mbak Amel ya. Iya, siap Pak. Saya harap masih bisa bergabung ya, Bu Nina ya. Pak mohon izin, saya masih ada 2 lagi. Gitu? Barangkali boleh diizinkan saya ke kamar berikutnya, ruang izin, berikutnya. Pak, Coach izin Bu Nina sebentar ya ditahan. 1 menit. Bu Nina, sebentar ya, Bu Nina ya. Siap. Oke, Pak Suyana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu mentor serta peserta. Ini yang pertama ke Ibu Nina Ayu, namanya Fatimah Amelia, betul? Betul Pak, betul.
karena PPT-nya tidak ngirim ke saya, jadi saya Oh, ya. jadi Pak semalam tuh. Ya. Yang kedua, saya mengapresiasi dukungan dari mentornya. Iya, terima kasih Pak. Tadi Bapak Coachnya luar biasa ya, memberikan kebaikan lah luar biasa, karena memang tidak bisa dihindari ya, perempuan itu takdirnya harus begitu. Jadi saya nanti mau ngobrol dengan Bapak Coach bagaimana. Yang jelas saya menerima input ya, memberi masukan dari Ibu Nina yang luar biasa. Terima kasih Ibu Nina, nanti mudah-mudahan di laporan aktualisasinya sudah bisa untuk ini 1 bulan berikutnya ya. Terima kasih. Pak Kus, terima kasih atas waktu. Maka Bu Nina, pilih lanjut. Terima kasih ya, Pak. Maka silakan. Seperti pas ujiannya semangat itu maksudnya sinyalnya yang bagus gitu ya. Maaf ya Pak, sinyalnya tidak stabil. Ini saya dengan sahabat saya ini bertemu terus nih dengan Kang Jarot ya. Nah, kalau itu mah Pak Jarot punten kalau Fatimah Amelia mah mangga di WA-keun ke abdi kumaha sayana abdi ngiringan ka Kang. Iya. Siap. Mohon. Untuk nilai terutama ya. Mohon. Ya, saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada senior saya Kang Jarot ya, dan Bapak Ibu mentor yang sudah hadir walaupun ada yang terlempar ya. Beberapa kali tadi Ibu Nina Ayu begitu sabarnya ya, dan sekarang di room lain karena pesertanya banyak gitu ya. Dan teman-teman saya udah pernah ke sana, ke Mursid itu udah dulu menguji, nah nanti ke sana lagi ya. Di sana. Oh, ini yang kedua kalinya ya? Ya, saya nginep di ruangan dokter tuh, di ruangan praktik. Biar sehat. Nggak ada hotel jauh hotelnya ya, nggak apa-apa lah. Karena saya jauh dari Sukabumi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kus, Bapak Ibu mentor, dan peserta yang lainnya. Semangat. Koreksi yang dari saya sedikit-sedikit karena selain sudah banyak, sudah bagus ya. Saya akhiri cepat sekali nih. Pukul 10:05 di jam saya udah tuntas. Ini bilang cepat juga nih. Dan mudah-mudahan nanti kita sehat bisa bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para mentor, kemudian mobil khusus Pak penguji, Pak Suyana yang telah memberikan masukan-masukannya ya. Tolong nanti rekan-rekan dicatat ya tadi ya masukan-masukannya ya. Beliau ingat betul nanti ya dilanjutkan atau tidak ya. Baik, sekali lagi mari kita ucapkan terima kasih, aplaus buat Pak penguji ya. Atur nuhun. Terima kasih Pak. Izin ya. Maka silakan. Rekan-rekan masih di sini dulu ya. Ya. Siapa? Nuhun Pak Suyana. Kalau para mentor boleh live. Oke. Suhaimi. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Kawaran Ibu mentor. Para peserta yang saya hormati, alhamdulillah meskipun Mbak Amel nggak bisa ya, tapi mentornya bisa ikut hadir tadi memberikan dukungan penguatan. Dan tolong seperti apa yang disampaikan oleh Pak penguji nanti ya.